Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala puji bagi Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat Rizky Nusi. Saya mahasiswa semester 2 jurusan Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana teks suci yang turun belasan abad yang lalu tetap terjaga keaslian fisiknya, sekaligus terus hidup dan menjawab tantangan zaman modern saat ini? Islam memiliki dua pilar utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Keduanya bukan sekedar teks hukum yang kaku, melainkan identitas yang berinteraksi erat dengan sejarah dan realitas sosial manusia. Nah, dalam video kali ini kita akan membedah secara ringkas dan mendalam mengenai metode-metode dalam studi Islam, khususnya studi Al-Quran, studi Hadis. Kita akan melihat bagaimana para ulama dan akademisi mengkaji kedua sumber suci ini dari 3 dimensi, yaitu dimensi teks, dimensi fisik sampai sejarah, hingga dimensi praktik di sosial masyarakat. Penasaran? Let's check it out. Nah, teman-teman, kita mulai dari pilar yang pertama, yaitu tentang studi tafsir. Teman-teman tahu tidak apa itu tafsir? Secara bahasa, tafsir berasal dari kata fassara yufassiru tafsir, yang artinya penjelasan atau menyingkap makna yang tertutup. Nah, sedangkan secara istilah, tafsir adalah usaha manusia untuk menjelaskan makna, yaitu antara lain makna ayat, makna kisah, serta sebab turunnya ayat atau yang disebut dengan asbabun nuzul. Tafsir pertama itu sifatnya sangat praktis atau bisa disebut dengan amali, seperti yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW melalui tindakan nyata beliau. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi, tantangan umat Islam semakin kompleks. Para sahabat mulai berijtihad untuk menafsirkan ayat-ayat yang sifatnya umum. Contohnya seperti tokoh pionir yang sangat terkenal di masanya, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas, yang saking luasnya ilmunya sampai dijuluki terjemahan Al-Quran atau juru tafsir Al-Quran. Lalu, apakah Al-Quran hanya berhenti di meja kajian teks saja, teman-teman? Jawabannya pasti tidak. Maka di sini muncul pendekatan kedua, yaitu tentang living Quran. Secara sederhana, teman-teman, living Al-Quran adalah kajian tentang bagaimana Al-Quran dipraktikkan, direspon, dan hidup dalam perilaku sosial budaya masyarakat. Pendekatan ini bergeraknya unik, teman-teman, karena dari praktik ke teks, bukan teks ke praktik. Yang diteliti adalah gejalanya, seperti contohnya tradisi membaca surah tertentu setelah maghrib. Penggunaannya adalah ayat ini untuk pengobatan seperti ruqyah, hingga tradisi keagamaan lokal. Kemudian embrio living Al-Quran ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi. Contohnya saat para sahabat melihat perilaku harian Nabi lalu mengikutinya secara langsung. Nah, di era modern ini, kajian ini penting agar kita tidak hanya membaca Al-Quran sebagai ritual, tetapi benar-benar mengamalkan nilainya dalam kehidupan. Nah, pendekatan ketiga dalam studi Al-Quran ini
adalah studi manuskrip. Kalau tafsir bisa bicara makna dan living Quran bicara praktik, maka studi manuskrip ini bicara tentang bukti fisik dan secara tulisan lewat disiplin ilmu seperti ilmu filologi dan kodikologi. Para peneliti memeriksa naskah-naskah Al-Quran kuno yang ditulis tangan dari abad awal Islam. Kenapa ini sangat krusial, teman-teman? Yang pertama, untuk membuktikan secara empiris dan ilmiah bahwa teks Al-Quran yang kita baca dari hari ini sama persis dengan apa yang ditulis pada masa kodifikasi Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang kedua, yaitu melacak evolusi sistem penulisan Arab, di mana mushaf awal dulu belum ada titik dan harokatnya. Dan yang ketiga, yaitu mendeteksi jika ada kesalahan kecil saat penyalinan manual oleh manusia, seperti scribal errors pada zaman dulu. Sekarang, mari kita beralih ke pilar hukum kedua, yaitu tentang studi hadis. Teman-teman, studi hadis ini berbeda dengan Al-Quran yang pembukuannya dilakukan sejak awal secara masif. Hadis sempat melewati proses transmisi lisan yang cukup panjang. Oleh karena itu, metode pertama yang paling utama dalam studi hadis adalah studi otentisitas. Studi ini bertindak sebagai filter atau penyaring yang sangat ketat untuk membedakan mana sabda Nabi Muhammad SAW valid atau dalam istilah hadis yaitu sahih, dan mana riwayat yang bermasalah atau palsu atau disebut dengan dhaif atau maudhu'. Para ulama menelitinya lewat dua jalur kritik, yaitu kritik sanad melewati mata rantai para perawi hadis, kejujuran mereka dan ingatan mereka, serta kritik matan atau meneliti isi teks hadis itu sendiri agar tidak bertentangan dengan Al-Quran atau akal sehat. Luar biasa sekali ya teman-teman ketelitian para ulama kita setelah sebuah hadis terbukti otentik atau sahih. Langkah berikutnya adalah studi pemahaman atau dikenal dengan istilah fiqh al-hadis. Mengapa studi ini penting, teman-teman? Karena jika hadis dipahami secara kaku atau tekstual tanpa melihat konteksnya, kita bisa salah dalam menerapkannya di era modern. Studi pemahaman berfungsi mengungkapkan maksud substantif dan universal dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kita diajak untuk melihat situasi seperti apa saat Nabi bersabda, kepada siapa sabda itu ditujukan, dan bagaimana nilai moralnya yang bisa kita kontekstualisasikan untuk menjawab problem kemanusiaan zaman sekarang. Sama seperti Al-Quran, hadis juga memiliki dimensi fenomenologis yang disebut dengan living hadis. Studi living hadis ini berfokus pada implementasi dan analisis bagaimana tradisi keagamaan di masyarakat lahir karena diinspirasi oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh sederhananya adalah budaya berjabat tangan setelah sholat, ketika makan, ritual perayaan keagamaan tertentu, hingga perilaku sosial kemasyarakatan. Studi ini memotret respon dan penerimaan nyata umat Islam di berbagai belahan dunia dalam menghidupkan figur keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, dari seluruh penjelasan tadi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan yang sangat berharga. Yang pertama, integrasi antara studi tekstual seperti tafsir dan otentisitas. Dan yang kedua, studi fisik sampai sejarah seperti studi manuskrip. Serta yang ketiga yaitu
studi kontekstual atau fenomenologis seperti Living Quran dan Living Hadis. Bukanlah sebuah pilihan, melainkan suatu keniscayaan dalam studi Islam kontemporer. Dengan menguasai metode-metode ini, kita sebagai pengkaji atau akademisi mampu mendudukkan teks suci secara proporsional, menghormati orisinalitas teksnya secara tekstual, sekaligus menghidupkan nilai-nilainya secara kontekstual agar selalu relevan menjadi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Saya Abdul Rahmat Rizky Nusi undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk bisa memberikan kritik atau saran yang membangun di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.